wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala quluba awliyaihi bimahabbatihi wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatihi wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatihi faqulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan munajat beliau yang keempat ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi barakatihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi minni ma yaliqu bil ummi wa minka ma yaliqu bikaramik. Ilahi, oh Tuhanku, minni ma yaliqu bil ummi, yang dariku ini adalah yang layak untuk dicela. Jadi ini adalah lu'mun nafs, celaan terhadap nafsu atau diri. Jadi sesuatu yang muncul karena diri itu paling layak untuk dicela. Maka beliau katakan dalam satu munajat, Tuhan, pokoknya yang dariku itu yang layak dicela Tuhan. Gitu. Ini berarti kalau aku memandang segalanya ini darimu, maka yang darimu tidak layak dicela semuanya, karena pasti sempurna. Jadi kalau bahasa kita maidu, takdirnya Allah tidak boleh dipaidu, dicela, karena takdirnya Allah itu sempurna. Yang dariku sehebat apapun yang kalau itu kuanggap dariku, apakah itu amal, apakah itu ibadah ataupun, maka itu layak dicela. Maka Nabiullah Adam alaihissalam diajari bermunajat oleh Allah, yaitu Rabbana dzolamna anfusana, ya Tuhan kami, zolamna, kami ini zolim, anfusana. Kalau aku melihat diri kami berdua dengan Siti Hawa ini, kalau kami melihat diri kami, pasti zolim isinya. Pasti gelap, pasti blank. Jadi apa yang kita andalkan dari diri kita nggak ada. Gitu. Wa minka ma yaliqu bikaramik, yang darimu adalah yang layak untuk disebut sebagai kemuliaan, mulia, murah. Ya. Jadi
seluruh keburukan, kehinaan, seluruh sesuatu yang kita klaim melalui ego kita, itu nggak ada yang mulia, ya, nggak ada yang mulia. Wah, ikut dikirku itu. Wah, kalau sudah ada kunya, pasti kemuliaannya sirna nanti. Ya, supaya menjadi mulia apa? Ya Allah, zikir itu darimu Allah. Yang muncul ucapan la ilaha illallah ini hanyalah pantulan dari fadl rahmatmu plek kepadaku, muncullah itu. Nah, itu sebenarnya ini satu keyword, kata kunci, ya, kata kunci agar seluruh amaliyah kita ini menjadi mulia. Maka jangan diaku itu amal itu, ya, sholat, yus amaliyah lain, kinerja apapun jangan diaku. Ya Allah, ini darimu. Baru itu mulia di hadapan Allah. Karena tidak ada yang cacat kalau itu kita kembalikan bahwa semua itu darimu Allah. Ya, itu. Jadi kebajikan, kemuliaan, anugerah, bahkan termasuk talbiyatul masawi. Allah menutupi keburukan-keburukan kita. Itu Allah loh, ya. Jadi kita ini tiba-tiba kok bisa saling disapa oleh sesama, ya. Mari Pak, gitu ya. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Itu bukan karena kita secara substansial terhormat, bukan. Itu karena kita sedang ditutupi cacat kita oleh Allah. Begitu dibuka, semut bahkan gendruwo pun lari, gitu. Ngeri lihat kita itu. Binatang-binatang akan ngeri. Alhamdulillah kita ini ditutup oleh Allah keburukan kita ini. Jadi lalu apa yang kita andalkan dari diri kita? Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita merasakan dirinya penuh dengan keburukan, artinya begini, ya Tuhan, faqabil, gantilah ya Allah seluruh keburukanku ini dengan kebaikanmu Allah. Gitu maksudnya, ya. Dan tutuplah keburukan-keburukan ini dengan kurbuka, dengan kedekatanmu Allah, kesadaran akan kedekatanmu Allah. Orang itu menyadari betapa Allah maha dekat, terus itu luntur loh dosa-dosa kita itu. Sebenarnya gampang. Tapi berapa menit kita ini dari 24 jam yang isinya 100 atau 1440 menit ini, berapa menit kita itu menyadari bahwa Allahu qarib, Allah maha dekat, lebih dekat dibanding diri kita sendiri. Berapa menit kita menyadari terus-menerus itu? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di antara kemuliaan Allah, penghormatan Allah kepada hambanya itu, ansabaqat rahmatahu ghadabah, bahwa kasih sayang Allah itu mendahului amarahnya. Ya, dalam hadis qudsi disebutkan inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului amarahku. Nah, kita itu di suratul Fatihah di ayat terakhir itu bunyinya siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah,
tunjukkanlah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Itu didahulukan oleh Allah, kata-kata siratal ladzina an'amta alaihim. Itu menunjukkan rahmatnya Allah mendahului amarahnya. Baru ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau amarahi, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Ini menunjukkan bahwa cintanya Allah itu mendahului amarahnya. Artinya apa? Kalau toh Allah itu marah, sungguh itu karena saking cintanya kepada kita sebenarnya. Itu loh ya. Bukan Allah itu membenci kita, bukan. Kita ini makhluknya, ciptaannya. Saking cintanya sampai Allah itu marah. Jadi cintanya tetap mendahului amarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis sahih disebutkan, falamma khalaqallahu khalqa qala lil qalam. Ketika Allah menciptakan makhluk, maka Allah berkata kepada qalam, pena. Ya. Qala begini, uktub, tulislah. Qala, qalam bertanya kepada Allah, wa ma aktub, apa yang aku tulis Tuhan? Qala uktub rahmati sabaqat ghadabi, tulislah bahwa cinta kasih sayangku ini mendahului amarahku. Nah, jadi fakatabahu faulqil kitab fawqal arsy. Lalu ditulislah oleh kolam itu, inna rahmati sabaqat ghadabi. Habis itu dilemparlah tulisan itu di atas arasy. Ya sampai sekarang, ya sampai kapanpun itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maka dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha ta'ala khalaqa mi'ata rahmatin unzila minha wahidatan ilal ard, wahidatun ilal ard wa amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Jadi Allah itu menciptakan 100 rahmat, satu saja itu diturunkan ke muka bumi, di alam semesta ini maksudnya. Kalau Allah menyebut al-ard itu maksudnya alam semesta fisika ini, alam nyata ini ya. Kemudian famintil karrahmah al-wahidatil lati ahbatat ilal ardi tarahamatil khalaik bainahum hatta anad-dabah latarofa'a hafiruha an waladiha khasyatan antusibah. Jadi di antara satu rahmat tadi yang diturunkan ke muka bumi ini, seluruh makhluk ini saling berkasih sayang ya, termasuk dabah, termasuk binatang-binatang. Bahkan binatang itu melindungi anaknya dari ancaman binatang lain dengan mengepakkan sayapnya itu, agar tidak tertimpa oleh sesuatu dan yang lainnya. Itu sebagai bentuk kasih sayang. Itu dari satu rahmat tadi. Fa idza kana yaumul qiyamati dhamma tilka rahmah ila tis'i wa tis'ina wa nasyaraha baina ibadihi ya, fatasi al khalqu kafatan wa yahrumu
minha man huwa kafir wa huwa makna qouli ta'ala wa rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi besok kalau sudah hari kiamat, seluruh rahmat yang 99 itu bersatu. Jadi satu, ya. Kemudian diberikan kepada seluruh makhluk Allah semuanya, kecuali makhluk Allah yang di dunia kafir. Itu saja, naudzubillah. Itulah makna ayat dan rahmatku meluas pada segalanya. Nah, rahmat Allah itu ada yang bermanifest menjadi sifat Ar-Rahman, ada yang bermanifest menjadi Ar-Rahim. Yang Ar-Rahman itu semuanya dapat. Ya. Semua diberi semua oleh Allah. Dalam proses diberi inilah ada proses ujian di Ar-Rahman ini. Karena itu ketika kita masih di dunia, besok di akhirat itu hanya Ar-Rahim, yaitu orang-orang yang ketika di dunia mendapat rahmat ini terseleksi, lulus, maka masuk Ar-Rahim. Hanya di akhirat yang beriman, orang yang beriman, walaupun mithqala dzarrah, sebiji atom imannya, itu masih akan mendapat rahim. Maka Rasulullah SAW disifati dengan rahim, raufur rahim. Di lafaz ja'akum itu akhirnya raufur rahim. Karena Rasulullah adalah maujud dari kesempurnaan rahmatnya Allah, rahmatan lil alamin, yang sempurna itu Rasulullah. Maka beliau disifati rahim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi nomor 5, ilahi wasofta nafsaka bil lutfi war ra'fati min war ra'fati bi qabla wujudi dha'fi afatamna'uni minha ba'da wujudi dha'fi. Oh Tuhan, Engkau mensifati dirimu ya dengan sifat lutfah war ra'fah, maha lembut kasih sayangnya, warrofah, dan sangat maha sayang. Rauf, rofah itu akhosur rahmah. Rahmat itu kalau dispesifik lagi, di istilahnya dimurnikan lagi, itu menjadi rofah. Rauf, kalau orang memiliki rofah menjadi rauf. Allah itu mensifati dirinya lutfah war ra'fah. Qabla wujudi dha'fi, sebelum aku menyadari bahwa diriku ini lemah, Allah itu sudah memiliki sifat ra'fah, ra'uf. Ya, manusia ini kan sebelum menyadari bahwa dirinya lemah itu kan petita-petiti gitu. Petete, wah, dikit-dikit aku, dikit-dikit gue, wah, macam-macam lah. Itu artinya dia merasa masih kuat, merasa belum menyadari bahwa dirinya lemah. Afatamna'uni minha ba'da wujudi dha'fi. Oh Tuhan, apakah Engkau akan menghalangiku? Ya, minha, dari ra'fah dan lutfah tadi, setelah aku tahu bahwa diriku ternyata maha lemah Tuhan. Ya Tuhan, ternyata aku ini debu toh. Ternyata aku ini hanya sperma yang hina Tuhan.
Aku baru tahu ternyata aku ini nggak berdaya, nggak memiliki kekuatan apa-apa. Setelah aku menyadari ini semua, apakah engkau akan menolakku Tuhan? Padahal engkau sebelum aku menyadari pun sifat ra'fah dan lutfahmu sudah ada. Jadi kira-kira sebuah ucapan munajat seperti ini, ya Allah nggak bakal menolak lah, gitu ya. Ini ucapan yang menggugah hati, menyentuh jiwa, gitu loh. Allah disentuh dari sebuah kedalaman ketakberdayaan. Menyentuh Allah itu justru kita datang dengan kebalikan sifat-sifat sempurnanya Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, Tuhan, saya kuat ini Tuhan. Nah, ya, amalku sudah berapa puluh tahun dengan puasa, tahajud, zikir, wirid, pengalaman spiritual saya alami semua. Tuhan, aku datang kepada Tuhan, ditolak oleh Gusti Allah. Ya toh? Kenapa? Yang datang egomu ini, nafsumu ini tadi. Celup nih dhisik gitu ya. Celupin dulu biar luntur. Nah, baru ya Allah pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wa innallaha bikum lara'ufur rahim. Ya, Allahu latifum bi'ibadihi. Jadi Allah tidak berubah sifat lutfahnya Allah terhadap hamba-hambanya. Allah menyebut di Quran bi'ibadihi, pada hamba-hambanya. Ketika manusia ya menghadap Allah dengan ubudiyahnya, kehambaannya. Dulu di depan dijelaskan sifat ubudiyah itu kebalikan sifat rububiyah. Ya. Sifat ubudiyah itu isinya 4. 1, al-faqru, kefakiran. Ad-dhullatu, kehinaan. Ad-dha'fu, kelemahan. Ya. Al-adzu, apes. Apes itu gimana ya? Apes itu sudah berdaya. Itu sifat karakter hamba. Jadi kalau menghadap Allah 4 hal ini harus muncul. 4 hal itu harus muncul di hadapan Allah. Maka Allah akan tampil dengan rububiyahnya. Sifat al-ghina, maha mencukupinya. Sifat al-izzah, maha mulianya. Sifat al-quwwah, maha kuatnya. Sifat al-qudrah, maha kuasanya. Itu sepertinya iya hambaku. Nah gitu. Nah ini khususnya ketika kita sholat, khususnya ya ketika kita sholat 5 waktu itu harus muncul. Aku butuh Engkau Allah, aku nggak berdaya, aku lemah, aku hina ini Allah. Baru kita disebut hamba nanti. Tapi kalau kita menonjolkan diri di depan Tuhan, kita tidak menjadi hamba Tuhan, tapi hamba diri sendiri. Hambanya hawa nafsu kita sendiri. Itu pun oleh Allah habis sholat, kita dibuka lagi pintunya Tuhan. Kamu istighfar ya kepadaku. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Masih diperintah gitu karena Allah sedang membuka pintunya. Kamu tadi datang kepadaku tertatih-tatih ya. Kakimu berat sekali oleh nafsumu ya. Ya sudah, kamu minta ampun padaku. Terus sampai begitu Allah itu. Saking cintanya kepada kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ini pernah mengalami nggak butuh Gusti Allah itu luar biasa. Mungkin semua manusia kayaknya mengalami itu, kecuali Rasulullah lah, para anbiya wal mursalin, merasa hebat, merasa mampu, merasa berdaya. Butuh Allah kalau sudah makberat itu baru butuh Gusti Allah. Itu pun setelah dicukupi oleh Allah, nggak butuh lagi dengan Tuhan dia. Begitu dia menyadari, ya Allah, aku butuh Engkau. Apakah Engkau akan menolak aku? Kemarin memang aku merasa nggak butuh. Sekarang aku menyadari bahwa diriku ini ternyata sangat butuh Engkau. Apakah Engkau sekarang menolakku, Tuhan? Nah, gitu. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan Engkau yang maha paling merahmati, maha paling sayang kepada hamba-hambanya. Nah, jadi ini gambaran betapa munajat ini ternyata sebuah munajat ini kan sebuah dialog interaktif sebenarnya antara hamba dengan Allah, dengan Rabb-nya. Interaktif yang tentu saja kalau munajatnya para sufi itu sekaligus bahasa-bahasa munajatnya mengandung hikmah dan pengetahuan yang luar biasa tingginya. Sekali lagi, Syekh Zaruk itu dulu mewajibkan murid-murid itu sebelum subuh itu membaca munajatnya Ibnu Athaillah sampai khatam. Ya. Jadi apa itu jadi munajat ini hanya 34 munajat sebenarnya. Itu kalau setiap menjelang subuh kita baca, kata beliau, ini menghantar wusul, kata beliau, membuat kita nyambung dengan Allah. Munajat-munajat Ibnu Athaillah. Makanya munajat ini bukan sekedar menghibah, tapi membuka pintu-pintu ma'arif, pengetahuan-pengetahuan ilahiyah, pintu-pintu ma'rifah dibuka oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi indaharatil mahasinu minni fabi fadlik walakal minnah alayya wa indaharatil masawi'u minni fabi adlik walakal hujjah alayya. Oh Tuhan, jadi ini begini ya, orang itu jujur di depan Allah itu luar biasa di mata Allah ya. Bahwa kita ini jujur gitu di depan Allah. Tuhan, aku ini sudah, persoalannya orang itu gengsi di depan Tuhan. Lah ini celaka kita. Kok di depan Allah bawa gengsi. Makanya sholat saja, ini sholat ini oleh Allah diawali takbiratul ihram. Allahu Akbar. Apa yang kau sampai disebut kita ini menakbiri ya setan dan iblis. Satu. Yang kedua, kita menakbiri hawa nafsu dan seluruh elemen-elemennya.
betul-betul ditakbiri sampai hangus. Ketiga, menakbiri dunia dan akhirat. Orang itu mikir akhirat, itu berarti yang dipikir pahala, kan gitu. Surga, ini itu mikir akhirat namanya. Itu juga sudah disebut ikhlas, tapi ikhlas awal-awal lah gitu ya. Ya, golek ganjaran tuh ya ikhlas, tapi ya ikhlas awal-awal. Itu pun harus kita takbiri. Yang keempat, menakbiri kullu ma siwallah, segala hal selain Allah. Allahu Akbar, yang ada hanya Engkau saja Allah. Oh, gitu. Ente baca Fatihah, baca surat, mulai lagi nih. Nah, tapi mestinya kan semakin, ya Allah, dibalik nolku ini tadi Allah melimpahkan. Lalu kita takzim banget kepada Allah. Allahu Akbar, rukuk takzim banget. Subhana Rabbiyal Azim. Bentuk takzim yang luar biasa. Takzim itu kemudian kita iktidal habis itu. Rabbana lakal hamd. Ya Allah, enggak ada yang tidak terpuji. Semua terpuji bagimu Tuhan. Wis sempurna semua. Isinya alhamdulillah. Lalu kita fana. Allahu Akbar, sujud hangus diri kita. Nah mestinya kan begitu gitu. Tapi diawali takbiratul ihram dulu ya. Allahu Akbar, bilang. Tapi ingat, oh Tuhan, kalau muncul kebaikan-kebaikan, termasuk aku bisa menakbiri semuanya itu tadi, Allahu Akbar, hangus semuanya. Itu namanya mahasin. Itu namanya kebajikan-kebajikan. Minni, yang aku rasa itu muncul dariku, begitu ya. Wih, aku bisa takbir itu, ya, misalnya ya. Wih, so zikir. Wah, zikirku tadi indah sekali. Wah. Misalnya, itu kan berarti kita sedang minni dariku ini tadi. Diam-diam di hati Anda begitu. Apa? Fabi fadlik, ya Allah, sungguh itu semua fadlmu Allah, anugerahmu semua. Sebelum aku bisa seperti itu, anugerahmu mendahului aku. Maka sering saya ingatkan, kalau dulu kita beribadah, sholat, berdoa, berzikir, berbuat baik, mencari anugerah, kan gitu ya. Nah sekarang karena Anda sudah belajar munajat ini, ya, dimulai. Aku berbuat baik ini karena anugerahmu mendahului perbuatanku. Jadi kenapa kalau begitu aku berbuat baik ini? Mensyukuri anugerahmu Allah. Gitu. Begitu juga, begitu kita bisa bersyukur, ya Allah, sesungguhnya aku sendiri nggak bisa bersyukur Tuhan. Aku bisa alhamdulillah karena nikmatmu mendahului diriku. Tiba-tiba aku bisa mengatakan alhamdulillah. Dulu kita mengucapkan alhamdulillah supaya dapat nikmat kan gitu, supaya dapat nikmat baru lagi nih. Alhamdulillah. Dulu, nah sekarang kita sudah ngaji ya, ya Allah, terima kasih ya Allah. Maka Syekh Abil Hasan Asyadzili mengatakan, mungkin awalnya kamu bisa tobat, mentaubati dosamu ya, mentaubati kealpaanmu ya, mentaubati segala hal yang selain Allah. Wah bisa nih, kayaknya sudah top nih.
nggak taunya masih ada mentaubati tobat itu sendiri. Mentaubati rumongso iso tobat. Nah itu, merasa bisa tobat ini harus kita tobati. Emang bisa kamu bisa tobat? Itu tadi kalau tidak ampunanku yang tiba, pasti kamu nggak bisa tobat. Nah, jadi sekarang ketika istighfar kembali, alhamdulillah ya Allah, astagfirullahaladzim, terima kasih, astagfirullahaladzim, terima kasih, astagfirullah. Gitu, seperti Rasulullah sudah diampuni masa lalu, masa depan, malah istighfar 100 kali dengan penuh istighfar. Tasyakuran, terima kasih ke Allah. Ayo diikuti itu, begitu loh. Jangan sampai, oh itu kan Nabi. Jangan, itu pelajaran luar biasa dari Nabi untuk umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walakal minnah alayya. Itulah anugerah yang kau berikan kepadaku. Wa indhaharatul masawi'u, kalau yang muncul adalah keburukan-keburukan ya dariku ini Tuhan. Fabi adlika, itu pun juga darimu, tapi dari keadilanmu, bukan dari fadlmu. Jadi kita ini kalau melihat keadilan Allah, wah, kata orang itu, wah, habis kita, hangus kita ini kalau keadilan Tuhan. Amal-amal kita nggak ada artinya semua, mulai kecil sampai mati nggak ada artinya kalau berhadapan dengan keadilan Allah besok. Makanya jangan berdoa, tolong turunkan keadilanmu Tuhan. Nggak ada itu ajaran itu. Wah, bisa celaka kita. Keadilan Allah, kenapa kok keadilan Allah? Adil itu kalau turun, kamu manusia, aku Tuhan. Adil. Yang kamu jelek semua, nggak ada yang bagus. Semua yang bagus dariku. Kamu nggak berhak loh. Kalau sudah Allah mengatakan kamu nggak berhak mengklaim kebaikan, habis kan kita. Makanya besok orang masuk neraka karena keadilan Allah. Kita ditimbang. Kalau keadilan Allah yang tampak, kamu gelap, zalim, hina, dina, jelek, neraka. Tapi kalau besok yang muncul fadlnya Allah, walaupun kita pendosa seumur hidup masih punya iman, surga langsung gitu, tanpa hisab udah. Makanya supaya kita bertanda ya, bertanda. Hidup ini kan tanda-tanda. Kamu tandanya besok ini fadlnya Allah apa keadilan Allah. Gitu aja. Caranya ya Allah, fadlmu ini melimpah di seluruh kebaikanku. Nah, gitu aja. Berbuat baik ya, sholat ya, engkau semua ya Allah, engkau semua ini. Itu tandanya fadl Allah. Coba kalau kita itu yang muncul itu tadi sholatku, ini moco Quranku, ini zikirku, lama-lama mulai ya nafsu itu mempermainkan pikiran kita. Enaknya begini saja. Yang muncul itu loh enaknya. Ya. Nggak usah apaan ini? Enaknya beginilah. Ngeri gitu kalau yang muncul itu, jangan-jangan keadilan Allah ini deket-deket ini gitu. Nah, tandanya kalau kita berbuat buruk, maksiat, ingkar, itu tadi dari Allah juga, tapi Allah yang maha adil yang turun. Kan ngeri kita. Di dunia keadilan Allah itu wujudnya kemaksiatan, kekufuran, kezaliman kita. Di akhirat neraka.
Itu wujud keadilan Tuhan. Karena itu kalau ada orang bertanya, kenapa sih Tuhan katanya maha cinta, maha sayang, Rahman, Rahim, kok bikin neraka segala, gitu ya. Ingat, Allah juga punya sifat al-adlu, sifat adil. Karena ada sifat adilnya Allah, Allah bikin neraka. Karena ada sifat adil, Allah maha adil Allah, maka ada yang baik, ada yang buruk. Coba kalau sifat kasih sayang semua, di dunia ini nggak ada keburukan, nggak ada keburukan, maka nggak ada peradaban, nggak ada sekolahan, nggak ada pendidikan, wong pinter kabeh, orang baik semua, nggak ada peradaban, bahkan mungkin nggak ada orang kerja. Itu makan apa kita? Maka oleh Allah diciptakan gelap, ada terang, ada ini, ya sudah. Ya ini semua engkau juga Allah itu, tapi engkau yang maha adil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu walakal hujjah alayya. Kalau sudah begitu, engkau pun berhak berargumen padaku Tuhan. Ini rayuan hebat dari Ibnu Athaillah. Tidak kemudian begini, itu semua juga keadilan Tuhan. Ya sudah, aku sudah nggak berdaya, engkau berhak mencelaku, menginiku, udah aku berserah Tuhan. Bahkan engkau berhak melemparku ke neraka Tuhan. Engkau memiliki argumen yang gak terbantahkan untuk itu. Ini kan ya sudah mengaku jelek dan rela mendapat sanksi. Gusti Allah, ini ada hambaku kok kayak begini. Jangan ya pasti gitulah. Sakno iki. Kasihan dia. Udah surga saja kamu. Itu loh. Jadi maka dalam sufi wali songo dulu gitu Jawa itu diperpendek kalimatnya, ojo rumongso. Nah, udah gitu aja gitu. Jangan rumongso, merasa bisa, merasa mampu, merasa berdaya, merasa ojo, jangan. Itu nanti kok ada ya orang merasa egonya muncul. Jangan-jangan keadilan Tuhan lagi melimpah pada orang ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itulah kata Syekh Abdul Hasan Asyadzili, ilahi ma ata'tuka hatta rodita wala asaituka hatta qadaita ata'tuka bi iradatika wa innakal minnah walakal minnah alayya wa asaituka bi qudratik walakal hujjah alayya fa bi wujudi hujjatika wa inqita'i hujjati illa ma rahimtani wa bi faqri ilaika wa ghinaka anni illa ma kaffaitani. Ini munajatnya Syekh Abdul Hasan Asyadzili, luar biasa juga. Ilahi, oh Tuhan, aku tidak bisa taat kepadamu hingga engkau meridhoiku. Jadi Anda mau sholat, kok aku sholat ya, itu ridhonya Allah tadi turun dulu kepada kita. Coba kalau Anda sadar, ya Allah, ini engkau meridhoi aku Tuhan, betapa gembiranya kita, bahagianya. Maka orang itu ketika mau sholat penuh bahagia, karena sudah diridhoi oleh Allah. Sebab kalau Allah tidak meridhoi, aku nggak bakal sholat, gitu ya, nggak bakal kita sholat. Pasti alasannya kemana-mana kita. Jadi kalau kita malam-malam mau tahajud,
Duh, kok males. Ngomong pada diri sendiri, diri, kamu nggak kepengin diridhoi ya? Lebih senang dapat hukuman keadilan Tuhan ya? Takut kita. Ya sudah, wudu aja lah kalau begitu. Wah, semangat kita tahajudnya. Tapi kalau kita tahajud, wah ada masalah nih, tak tahajud, pasti berat tahajudnya. Ya, metenteng tahajudnya. Tapi kalau ya sekali lagi beginilah ya. Sebenarnya secara global, kemarin saya singgung di Kebayoran Lama, kajian Kebayoran Lama. Allah itu sudah membeli harta dan jiwa orang beriman dengan surga. Sudah titik, sudah. Jadi kita ini keluar di dunia ini sudah punya surga sebenarnya, beriman soalnya. Sudah. Tinggal apa? Tinggal mensyukuri dengan taat, ibadah, jauh dari maksiat. Sudah titik. Sebagai wujud syukur. Terus gak usah mikir suara, ngomong sudah. Ngapain dipikir? Ngapain dicari? Sudah titik. Innallaha ashtara. Allah sudah membeli, sudah, bukan belum. Dan jangan pernah, saya ini nanti dapat surga enggak? Ya jangan pernah mikir gitu. Nanti suudzon pada Allah lama-lama kada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asaituka, aku tidak maksiat kepadamu hatta qadaita, hingga engkau menghukum hukumanmu mendahului maksiatku. Jadi sebelum kita ini mikirnya setelah maksiat akan dihukum oleh Allah, kan gitu kan? Kalau karena Anda sudah membaca ngaji hikam, dibalik, kok Anda mau maksiat? Oh berarti hukuman Allah sedang berjalan pada aku nih sekarang ini. Buktinya aku pengen berangkat maksiat ini. Mengerikan. Akhirnya nggak jadi kita. Berubah apa? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nggak jadi kita maksiat. Akhirnya begitu. Jadi tetap Allah itu mendahului. Apakah keburukan atau kebaikan? Kalau kebaikan kita didahului fadl rahmatnya Allah. Keburukan kita didahului hukuman dan keadilan Allah. Maka kita akan berbanyak istighfar kemudian. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ata'tuka bi iradatika. Aku taat kepadamu ya karena kehendakmu Tuhan. Jadi iradah Tuhan itu tidak ada yang cacat, sempurna. Wujudnya kebajikan semua. Lah kalau keburukan, walakal minnah alayya, dan itu anugerahmu padaku. Wa asaituka bi kudratik. Aku maksiat ya karena kudratmu sedang. Kudrat itu berupa kekuatan, kekuasaan. Udah, kalau Allah itu turun dengan kudrahnya gitu, semuanya nggak ada yang beres, nggak ada yang beres. Sudah, makhluk itu bel-gede semua sudah. Kalau kudrahnya Allah, ini menerapkan iradah dan kudrah ya. Kok sering ya disinggung, ini kudrat iradahnya Allah. Nah, terapannya gimana? Kudrah itu berhubungan, kalau itu ini menimpa kita jadi maksiat, ingkar, jadi zalim kita, jadi fasik, bahkan jadi kufur, itu gara-gara kudrahnya Allah. Tapi kalau iradahnya Allah, jadi beriman kita, jadi taat kita, jadi walakal hujjah alayya fawujudu hujjatika wa qita'i hujjati illa ma rahimtani. Maka dengan adanya hujjahmu dan putusnya argumenku,
Kalau hujahmu yang datang, argumenku nggak ada artinya Tuhan. Kecuali kalau engkau merahmati aku. Wah, luar biasa ini. Kecuali yang engkau rahmati. Hanya rahmatmu yang, masa engkau akan berargumen pada rahmatmu sendiri? Gitu. Masa kau tolak kasih sayangmu sendiri? Wah. Wabi fakri ilaika, dengan kefakiranku kepadamu Tuhan, dan sifat cukupmu, tidak butuhmu padaku, dan kepada semua makhluk Allah belas nggak butuh. Allah itu nggak ada sifat butuh sedikit pun, nggak butuh. Illama kafaitani, kecuali kalau engkau mencukupiku, ya, maka ya sifat fakirku sudah sirna, yang ada sifat maha mencukupimu kepada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni Allahumma inni lam ati dzamba jur'atan minni alaika wala istighfafan bihaqqika lakin jarod bidzalika qalamuka wa nafadha bihi hubbuk wala haula wala quwwata illa bik wal uzru ilaik wa anta arhamur rahimin. Oh Tuhan, sesungguhnya aku tidak mendatangi dosa Tuhan, kecuali mendatangi dosa. Aku ini sebenarnya tidak mendatangi dosa jur'atan, dengan apa ya, dengan misalnya dengan sengaja aku berdosa. Artinya kan aku ini sebenarnya berdosa bukan karena aku bercita-cita menjadi pendosa Tuhan. Dan aku tidak meremehkan kewajibanmu sebenarnya Tuhan, kata beliau. Tetapi sesungguhnya kolam takdirmu itu sedang berjalan padaku. Dan terjadilah aturan hukummu padaku, lalu aku berdosa. Tertulis begitu Tuhan. Dan tak ada daya dan tak ada kekuatan kecuali karenamu Tuhan. Dan maaf itu al-uzru ilaik, saya mengakui semua ini hanya kepadamu Tuhan. Sedangkan engkau adalah wa anta arhamur rahim, engkau yang maha merahmati, menyayangi semuanya. Masa engkau tidak mengampuni aku Tuhan? Ibarat, masa engkau tidak menyayangi aku? Engkau maha loh Tuhan, gitu ya. Maha itu sebelum minta diberi, gitu ya. Allah itu maha murah, gitu. Sebelum Anda minta sudah diberi oleh Allah. Sebenarnya begitu. Allah itu maha murah, maha sayang. Sebelum Anda minta kasih sayang, sudah dulu kasih sayang Allah sudah mendahului. Saking sayang, saking murahnya Allah, maha murah. Loman, maha loman. Ya, maha dermawan. Jadi kita tetap mohon kepada Allah
Yang membuat kita bisa juga Allah. Ya. Yang membuat hati kita dibuka juga Allah. Jadi kalau kita enggak ditolong oleh Allah, ya enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Makanya puncak suratul Fatihah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu betul-betul ya. Kita ini bisa ibadah pun, bisa taat pun karena ditolong oleh Allah, bukan karena kemampuan kita, kompetensi kita, prestasi kita, karir kita, atau kedudukan kita, makom kita, bukan. Itu kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bakal. Ya. Makanya kalau kita istighfar itu ya sing nemen istighfar. Supaya apa? Supaya syukur kita kepada Allah itu syukur yang gede banget gitu loh. Ya. Astagfirullah. Demikian Bapak Saudara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.